Ya, minggu lalu kita sudah bicara tentang pelayanan gereja kepada para janda bagian yang pertama. Hari ini kita memperhatikan bagian yang kedua, pelayanan gereja kepada para janda. Kita perhatikan bagian firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang kelima. Hari ini kita memperhatikan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan buat kita karena ini bagian yang cukup panjang. 1 Timotius pasal 5 ayat 9 sampai 16. Di sana dikatakan yang didaftarkan sebagai janda hanyalah dia yang tidak kurang dari 60 tahun, istri dari satu suami, dan terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudaranya, menolong orang yang hidup dalam kesusahan, dan menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga suka bergunjing dan mencampuri urusan orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, melahirkan anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Sebab beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seseorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Seperti yang saya katakan terdahulu bahwa pemahaman kita sebagai orang Kristen, terutama terhadap janda, harus berbeda dengan pemahaman mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Dasarnya adalah semua manusia diciptakan sempurna dalam peta dan teladan Allah. Dan memang kalau kita perhatikan, wanita adalah kaum yang lebih lemah dibandingkan pria. Dan memang sepatutnya pria memimpin kaum-kaum yang lemah ini. Memang kemudian muncul yang namanya gerakan emansipasi wanita, feminisme, ya, susah sekali mengucapkannya. Gerakan bagaimana wanita harus setara dengan pria dalam strata sosial. Justru kalau kita melihat bagian itu berbeda sekali dengan cara pikir Tuhan, bahwa memang wanita setara kodratnya di dalam cara Tuhan. Wanita berada dalam pimpinan laki-laki. Bukan berarti menganggap wanita sebagai pribadi yang lebih rendah dari laki-laki secara ciptaan Tuhan, tetapi itulah cara Tuhan mengatur, bahwa pria sebagai kepala, kemudian ada wanita sebagai penolong yang melengkapi satu gambar dan rupa Allah terhadap pria yang adalah pemimpin dalam keluarga. Sehingga ketika dikatakan ada para janda yang membutuhkan, maka pertama-tama yang harus menolong para janda ini adalah keluarganya. Entah itu anaknya, entah itu cucunya, entah itu keponakannya, atau lingkaran daripada keluarga laki-laki, atau daripada mertua dari perempuan itu. Jadi wanita ini tidak dilepaskan begitu saja. Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa kalau misalnya dari lingkaran keluarga ini tidak peduli, maka harusnya jemaat Tuhan peduli. Kalau jemaat Tuhan tidak peduli, kita harus ingat bahwa Tuhan akan peduli kepada mereka. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik kalau kita perhatikan. Jadi banyak sekali perhatian Alkitab
di dalam perjanjian lama tentang bagaimana kita tidak boleh merampas hak para janda dan yatim piatu. Kemudian di dalam perjanjian baru kemarin saya sudah sampaikan bahwa pelayanan yang pertama, komisi yang pertama yang dibentuk di dalam perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul pasal 6 itu bicara bagaimana para diaken sengaja dipilih untuk melayani para janda yang tidak terlayani. Karena para rasul memang fokus melayani pemberitaan firman Tuhan atau mimbar untuk penginjilan kepada orang-orang yang memang membutuhkan firman Tuhan. Dalam bagian ini kita bisa memperhatikan bahwa janda yang dilayani bukan hanya sekedar janda ya, tetapi janda-janda yang memang benar-benar janda, yaitu bicara tentang mereka yang secara ekonomi miskin, secara perlakuan di kehidupan sosial mereka diperlakukan secara tidak adil, mereka kehilangan suami, mereka hidup sangat menderita. Kemudian bukan hanya sekedar janda, tapi kalau kita melihat bagian ini bahwa janda itu adalah janda yang berbuat baik, kehidupannya mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan dan juga sesamanya. Jadi bukan yang dilayani janda kaya ya, atau janda yang masih muda yang mungkin masih bisa menikah, tetapi kemudian dikatakan yang harus menjadi perhatian yaitu janda yang umur 60 tahun ke atas. Ini menarik. Di dalam ayat 9 jelas dikatakan yang didaftarkan sebagai janda hanyalah dia yang tidak kurang dari 60 tahun. Umur ini umur yang dikatakan lebih daripada umur matang, tapi biasanya dalam budaya timur biasanya umur segini dianggap sudah pensiun dalam suatu jabatan, dan juga dianggap sebagai tidak mungkin untuk mempunyai anak lagi, atau tidak mungkin mempunyai kerinduan yang lebih bergairah lagi untuk mempunyai suami. Lalu menurut Plato, umur segini adalah umur di mana dia memang lebih bijaksana, lebih mungkin untuk memimpin kaum wanita yang lebih muda, lebih mungkin untuk mengajar kaum wanita yang lebih muda. Itu yang dikatakan di dalam kitab Titus, bahwa hendaklah wanita-wanita yang lebih tua mengajarkan sesuatu kepada wanita yang lebih muda. Jadi tidak sembarangan dalam bagian ini. Nah, apa yang dimaksudkan mereka itu didaftarkan sebagai janda? Ini bukan hanya bicara tentang bantuan sosial yang diberikan kepada mereka ya. Karena secara bantuan sosial tentu semua janda, mereka yang miskin, mereka yang diperlakukan secara tidak adil, mereka yang dirampok, yang seharusnya bagian yang diberikan kepada mereka, atau mereka yang mengalami kehilangan suami, mereka yang menderita, memang patut dibantu. Baik janda yang tua maupun janda yang muda, mereka patut dibantu. Tapi kenapa dalam bagian ini secara khusus harus didaftarkan sebagai janda yang memang mempunyai suatu tempat secara khusus? Karena pendaftaran ini lebih kepada pendaftaran terhadap suatu pelayanan yang khusus. Jadi dia didaftarkan dalam suatu pelayanan, bukan sebagai penatua, bukan sebagai diaken, tapi pelayanan yang bisa melakukan perhatian kepada orang lain. Kita bisa lihat dalam bagian berikut, yang bisa mengasuh anak-anak. Ini tentu tidak harus anaknya sendiri, tapi mungkin dia mengangkat anak, atau dia memberi perhatian kepada anak. Lalu dia menjadi orang yang peduli kepada wanita-wanita muda yang lainnya. Dia bisa membantu orang lain, memberi kunjungan kepada orang lain, menguatkan orang lain, bahkan membesuk orang lain dalam konteks Indonesia. Jadi kalau ada yang menderita dalam konteks penuh dengan pergumulan, janda-janda ini didaftarkan supaya terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi mereka punya komitmen secara khusus untuk menyediakan diri terlibat dalam suatu pelayanan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar janda-janda yang siap untuk menerima bantuan, tapi janda dalam bagian ini mereka yang siap untuk tidak menikah lagi, siap untuk bekerja bagi Tuhan, karena mereka tahu urusan terhadap
pasangannya sudah tidak ada lagi. Urusan terhadap anaknya, cucunya sudah tidak ada lagi, karena dia adalah memang secara khusus mau menyediakan diri bagi Tuhan. Anak-anaknya sudah besar dalam konteks ini. Dan menarik bahwa yang harus didaftarkan dalam bagian ini umur 60 tahun ke atas. Artinya kehidupan dia memang kehidupan yang punya kualifikasi yang pas untuk bisa ikut dalam bagian pelayanan. Dan juga istri dari satu suami. Jadi ini sebetulnya takaran sebagai orang yang layak untuk menjadi seorang pelayan. Kalau kita perhatikan penatua dalam bagian sebelumnya, penatua pun harus mempunyai satu istri, ya, suami dari satu istri. Demikian juga diaken, harus suami dari satu istri. Apa maksud daripada ini? Maksud daripada ini adalah bicara tentang hidup yang tidak tercela atau bercela, hidup yang setia dalam hubungan dengan pasangannya. Bukan berarti dia harus hanya punya suami satu, ya. Tapi kalau suaminya sudah meninggal, misalnya dalam satu pernikahan, mungkin dia pernah punya suami lalu meninggal, lalu punya suami lagi, tidak masalah. Tapi dalam bagian ini dari satu suami, artinya dia terikat pada suatu pasangan dengan cara yang tidak tercela. Dia mempunyai suami yang memang suami dalam hidup suatu kesetiaan. Jadi tidak ada celah bagi orang untuk membuka dia sebagai seorang yang kurang pantas untuk berada dalam kalangan seorang pelayan. Nah, ini kalau kita perhatikan kalimat-kalimat yang disampaikan dalam bagian ini adalah kalimat yang menarik yang disampaikan oleh Paulus. Jadi mereka yang didaftarkan selain daripada umur 60 tahun ke atas, maka mereka yang didaftarkan adalah mereka yang melakukan pekerjaan yang baik. Terbukti dikatakan ayat 19. Terbukti telah melakukan suatu pekerjaan yang baik. Jadi bayangkan orang melayani hanya untuk melayani orang lain, ya. Itu nggak sembarangan. Ini bukan dalam satu jabatan yang resmi di gereja, tapi ini suatu jabatan secara tidak resmi. Mereka mempunyai kesempatan untuk melayani orang lain, tapi memang diorganisir oleh suatu lembaga atau lembaga gereja. Jadi mereka yang didaftarkan untuk terlibat pelayanan adalah mereka yang mempunyai kedewasaan secara umur, secara bijaksana, mereka yang mempunyai kehidupan yang tidak bercela, lalu mereka yang terbukti. Nah, ini terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Seperti apa? Ya seperti mengasuh anak. Jadi bagaimana selama ini dia mengasuh anaknya? Apakah dia mengasuh anaknya dengan baik? Ya tidak mungkin dia akan dilibatkan kalau dia tidak melakukan pengasuhan terhadap anaknya dengan baik. Nah, maka dalam bagian ini menjadi perhatian. Bagaimana dia mengasuh anaknya? Lalu bagaimana dia memberikan tumpangan kepada orang lain? Dalam budaya timur tentunya, memberi tumpangan itu sesuatu yang biasa. Tentu tumpangan kepada orang yang dikenal, ya. Nggak tiba-tiba orang datang ke rumah kita, ayo numpang di rumah saya, tidak. Tapi misalnya ada acara khusus, ada sidang sinode atau ada conference yang memang diorganisir oleh suatu lembaga gereja atau lembaga tertentu, dan memang tahu tentang orang ini punya tujuan yang benar, ya kan? Maka kalau ada orang berkata, Pak, boleh nggak orang ini dilayani di rumah Bapak atau numpang di rumah Bapak? Nah, maka sebagai wanita yang baik, mungkin suami yang akan menerima orang ini sebagai tamu, tapi sebagai istri yang baik, maka dia mau untuk bermurah hati, memberikan tumpangan terhadap orang ini, ya kan? Nah, kadang-kadang tamu kita kan nggak selalu dari istri kita, tapi kebanyakan kalau misalnya suami sebagai seorang pejabat di gereja, kebanyakan adalah tamu daripada suami. Maka meskipun itu tamu daripada suami atau tamu daripada gereja, kita patut melayani dengan baik.
Ya, saya terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta John MacArthur, sekarang sudah almarhum ya. Dia berkata bahwa kadang-kadang dia melayani orang yang secara pribadi dia sangat kenal dengan mereka, tapi ada yang tidak terlalu kenal, tapi ada yang sama sekali tidak kenal. Karena itu tadi ada acara tertentu, kemungkinan bertepatan bahwa ada di rumahnya ditempatkan orang-orang yang tinggal di sana. Jadi nggak selalu kita harus kenal persis orang itu, tapi karena kemurahan hati maka memberikan tumpangan. Dan kebanyakan yang melayani adalah siapa? Istri. Yang melayani dalam konteks memberikan jamuan makan malam, makan siang, makan pagi, dan memperhatikan semua yang diperlukan oleh tamu-tamu ini. Jadi wanita ini dapat dikatakan terlibat secara langsung terhadap apa yang harus dikerjakan. Dan kemudian dalam bagian ini dengan rendah hati membasuh kaki saudara-saudaranya. Ya, dalam konteks zaman lampau memang tamu-tamu biasanya ketika dalam perjalanannya kaki kotor atau ada debu, maka perlu dibersihkan. Tidak selalu harus seorang istri yang membersihkan kaki daripada tamu-tamu itu, tapi biasanya sang nyonya ini punya pembantu yang diminta untuk membersihkan kaki tamu-tamu tersebut. Dan bahwa kemauan untuk membersihkan kaki itu bukan kemauan yang biasa ya, itu butuh kerendahan hati. Makanya kalau kita memperhatikan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu bukan tindakan yang biasa. Itu tindakan memang penuh dengan kerendahan hati. Seorang daripada guru agung, juru selamat, yang harusnya terbalik ya, harusnya murid-muridlah yang membasuh kakinya. Setiap kali Yesus pulang dari perjalanan, dia langsung duduk di kursi yang enak gitu ya, dipijit-pijit sama murid-muridnya, dibersihkan kakinya. Ternyata tidak. Yesus memberikan contoh bahwa kamu harus saling membasuh kaki, kamu seperti saya membasuh kaki kalian. Itu menunjukkan tentang sikap kerendahan hati. Maka ketika murid-murid berlomba-lomba untuk menjadi siapa yang terbesar, Yesus berkata tidak seperti itu dalam ambisi suatu pekerjaan Tuhan. Bukan menjadi siapa yang terbesar, tapi siapa yang mau menjadi pelayan di antara kita. Di dalam dunia ini kan semua orang berlomba ya, menjadi siapa yang terbesar, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih hebat, siapa yang banyak terlayani. Tetapi di dalam kerajaan Tuhan, siapa yang lebih banyak melayani? Siapa yang mau merendahkan diri? Nah, maka tugas seorang wanita ini tidak mudah. Dia harus rela merendahkan diri, memberikan suatu basuhan kaki kepada saudara-saudaranya. Tentu saudara-saudara yang saleh, yang mempunyai kehidupan yang memang punya kehidupan yang kudus, yang memerlukan pertolongan. Sehingga tindakan membasuh kaki ini adalah tindakan kerendahan hati seseorang kepada orang lainnya. Dia bukan hanya mau sejajar dengan orang itu, tetapi dia mau merendahkan diri, menundukkan diri. Kalau kita membasuh kaki orang, biasanya kita berada di paling rendah ya. Kita yang membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada orang tersebut. Nah, dalam bagian ini, wanita yang harus ditolong adalah mereka yang mempunyai kerendahan hati. Mereka yang memang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hatinya. Saya pikir-pikir, kalau kita perhatikan bagian ini, maka sistem pelayanan-pelayanan yang dikerjakan dalam kekristenan ini adalah sistem yang menarik ya. Kenapa menarik? Bahwa tidak ada seorang pun yang harusnya merasa sendirian. Tidak ada seorang pun yang harusnya merasa kesepian. Karena apa? Meskipun dia tidak ada pasangannya, tidak punya suami lagi, atau tidak punya cucu atau orang lingkarnya, dia tetap bisa merasakan suatu kehangatan perhatian bahwa ada orang lain yang bersama dengan dia, yaitu jemaat Tuhan atau gereja. Kemudian dia tidak harus merasa kesepian lagi, karena saya pernah ketemu dengan seorang ibu yang
cukup kaya, pensiun. Lalu dia berkata, Pak Niko, saya alone, katanya. Padahal rumahnya sangat besar, asetnya sangat banyak. Lalu dia memang seorang diri, tapi secara kelimpahan tidak kurang-kurang. Tapi dia berkata, saya alone. Kenapa menjadi alone? Karena kehidupan dia selama ini memang lebih kepada self-centris, ya, pada dirinya. Saya pikir kalau misalnya dia sebagai seorang yang tidak menikah atau seorang janda, dalam konteks seperti ini, kalau dia mau lebih luas lagi, lebih baik dia mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dalam suatu rombongan atau suatu kelompok yang melayani Tuhan. Jadi dia mengisi dirinya dengan sesuatu hal yang baik, tapi tentu di situ untuk pengorbanan, ya kan? Kita harus mengorbankan perasaan kita. Kita harus mungkin mengorbankan materi yang kita miliki, mengorbankan apa-apa yang harusnya bagian hanya untuk kita kepada orang lain. Nah, dalam bagian ini terlihat bahwa memang mereka yang terhisap dalam suatu pelayanan ini adalah mereka yang sudah terbiasa memberikan sesuatu yang baik, pelayanan yang baik kepada orang lain. Kemudian dikatakan selain daripada membasuh kaki saudara-saudaranya, mereka itu menolong orang-orang yang hidup dalam kesusahan, mereka yang hidup menderita. Jadi membantu orang-orang lain yang mengalami penderitaan secara fisik, penderitaan secara ekonomi. Karena tidak semua daripada janda-janda ini sebetulnya adalah janda-janda miskin. Tidak semua, ya. Ya memang kalau janda miskin harus ditolong, bukan hanya meneguhkan hatinya, memberi semangat kepada mereka, tetapi juga secara ekonomi. Tetapi kepada mereka yang janda kaya, mereka ditolong supaya mereka tidak merasa seorang diri. Jadi ada satu hal yang mereka kerjakan yang punya dampak yang besar dalam kehidupan mereka. Menolong orang lain yang dalam kesusahan, ini tidak mudah, dan menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan adalah dikerjakan dengan semaksimal mungkin untuk perbuatan-perbuatan yang baik, bukan untuk hal yang lain. Tadi saya sudah singgung bahwa image orang terhadap janda adalah yang nakal, ya kan? Yang suka menggoda suami orang lain, atau suka bersenang-senang, atau menghabiskan aset-aset dia hanya untuk kesenangan pribadinya, atau berlaku secara tidak benar yang lain-lain. Tapi dalam bagian ini, mereka yang didaftarkan adalah mereka yang senang menggunakan segala sesuatu untuk suatu perbuatan yang baik. Mereka menolong yatim piatu, mereka menolong janda-janda yang lain yang miskin, mereka terlibat dalam pelayanan, mereka kunjungan terhadap orang lain, bahkan mereka menyediakan diri untuk siap bekerja bersama dengan pekerjaan Tuhan. Kemudian dalam bagian ini kita juga bisa memperhatikan bahwa selain daripada mendaftarkan janda-janda yang benar-benar janda untuk suatu pekerjaan Tuhan, ayat yang ke-11 tegas berkata, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Alasannya apa? Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi memang selain daripada ada janda-janda yang tua yang mendaftarkan diri untuk suatu pekerjaan Tuhan, ada janda-janda muda yang secara emosional belum dipikirkan matang-matang, dia cepat-cepat memutuskan untuk mau komit melayani Tuhan. Jadi mau berjanji untuk melayani Tuhan. Ya ingat, dalam perjanjian lama kalau kita bicara tentang janji atau sumpah, kalau kita sekali sudah bersumpah, kita harus memang setia kepada sumpah itu. Kita tidak boleh mengingkarinya. Jadi kalau sekali kita berkata, saya tidak mau kawin lagi, saya hanya mau fokus pada Tuhan, saya hanya mau fokus melayani Tuhan, maka itu terikat. Nah, konteks janda-janda ini, mereka janda yang muda. Jadi kalau mereka berkata, saya mau melayani Tuhan, saya nggak mau kawin lagi,
Siapa tahu kemungkinan hari mereka tertarik dengan seorang pria, lalu kemudian mereka luntur secara komitmennya, kemudian mereka mengundurkan diri dari suatu pelayanan. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak baik, karena menjadi contoh yang tidak baik. Apalagi kadang-kadang dikatakan mereka menikah kepada pria-pria yang bukan Kristen. Mereka menikah kepada pria-pria Romawi yang hidupnya memang belum percaya kepada Tuhan. Jadi dalam bagian ini, kalau saya perhatikan, kenapa begitu seriusnya dikatakan bahwa kalau wanita muda itu lebih baik mereka kawin saja daripada mereka mengikatkan diri dalam komitmennya kepada Kristus, karena supaya mereka tidak mengingkari sumpahnya, supaya mereka tidak mundur daripada ikatan mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang pertama, saya bisa melihat bahwa yang memang lebih baik mereka menikah lagi. Bahkan dalam konteks ayat ini, bukan hanya mereka diminta untuk tidak didaftarkan sebagai janda-janda yang terlibat dalam pelayanan, tetapi dikatakan tolaklah, ya kan? Dalam kalimat ini sebetulnya ada perintah juga, suruhlah mereka menikah. Jadi nggak salah ya kalau misalnya sebagai seorang janda masih muda mungkin menikah lagi, ya silakan, nggak ada salahnya. Kita nggak perlu punya pikiran yang aneh-aneh. Ya memang normalnya adalah suami sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan, ya menikahlah. Dikatakan dalam bagian ini punya anak lah, ya kan? Hiduplah kawin lagi, punya anak, melahirkan, ayat 14, lalu memimpin rumah tangganya. Jadi supaya jangan memberi alasan kepada lawan-lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Ya bisa nama dia, bisa juga nama dalam kalangan yang besar. Kenapa nama dia? Karena biasanya janda itu kan dia mau dengan suami orang salah, dia mau dengan orang yang lebih muda salah. Jadi lebih baik dia punya pasangannya. Lalu jangan sampai orang memburuk-burukkan dia karena dianggap sebagai wanita yang berbeda. Bahkan kadang-kadang image-nya seperti yang saya katakan sebagai wanita yang nakal. Jangan juga karena perbuatannya lalu menghancurkan reputasi daripada kalangan orang Kristen. Jadi jangan orang memburuk-burukkan karena dia sudah terlihat sebagai orang yang sangat serius dengan Tuhan, melayani Tuhan, tetapi sebetulnya tidak dengan sungguh-sungguh. Nah ini kita bisa memperhatikan dalam bagian ini, lebih baik mereka menikah saja. Karena kalau tidak, itu menjadi sesuatu yang bahaya, karena mereka akan melepaskan diri daripada komitmen mereka terhadap Kristus, dan mereka ingin kawin lagi. Ya memang ingin kawin tidak masalah, tetapi masalahnya sudah terlanjur sumpah, sudah ada suatu kuk yang mengikat. Nah, mengikat untuk melepaskan kuk itu tidak mudah. Sama seperti misalnya seperti saya. Dalam konteks sebagai hamba Tuhan, saya sudah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, ya kan? Jadi memang harus diputuskan dari awal sungguh-sungguh enggak untuk mau menjadi hamba Tuhan. Ya, kalau mau mundur dari depan. Jangan sampai sudah ada kuk sebagai seorang hamba Tuhan, kemudian karena beban, karena pergumulan lain sebagainya, lalu waduh mau lepas malu, ya kan? Sudah terlanjur sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan. Mau dipasang terus kok jadi beban, jadi suatu pergumulan. Nah itu kadang-kadang kita harus memikirkan dengan matang keputusan kita. Sama seperti misalnya sebagai seorang pengurus, ya memang harus dipikirkan baik-baik. Apakah saya mau jadi pengurus yang sangat serius untuk Tuhan, atau hanya sekedar, atau masih mau mempertimbang-timbangkan? Kalau masih mau mempertimbang-timbangkan, lebih baik ya timbangkan dulu sampai betul-betul totalitas memang kita mau mengambil itu. Karena kalau sudah kuk dipasang, kita harus bekerja sesuai dengan cara Tuhan.
Nah, demikian juga seperti janda-janda yang masih muda ini, ketika mereka berkata, saya serius pada Tuhan, saya mau serahkan diri pada Tuhan, lalu ada godaan pria lain, nah itu menjadi buah simalakama di dalam dirinya. Jadi suatu kuk yang membebani, mau melayani dengan sungguh sulit, mau mundur sulit, akhirnya menjadi beban yang menghukum dirinya. Dan dikatakan banyak godaan-godaan yang mereka akan hadapi kalau mereka masih muda. Ayat 13, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malasan. Ya. Dan bukan hanya bermalas-malasan saja, tetapi juga suka bergunjing dan mencampuri urusan orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ada dalam bagian ini berkata bahwa mereka mungkin bisa tertarik kepada pria lain atau suami orang kalau mereka keluar masuk rumah orang. Lalu kebiasaan yang lain adalah mereka, karena mereka masih muda, biasanya ya karena kuk itu bukan kuk yang memang mereka dengan sukarela, kadang-kadang karena ada suatu keterpaksaan saja karena sudah dipasang, maka mereka jadi bermalas-malasan. Lalu mereka suka bergunjing, bergosip ya. Ini masalah yang sangat serius. Karena kalau kita mengunjungi orang, kadang-kadang orang cerita sesuatu unek-uneknya atau tentang curhat tentang kehidupan keluarganya. Kalau wanita ini bukan wanita yang dewasa, maka dia akan membawa cerita ini kepada orang lain. Dia akan bergunjing. Dia akan membicarakan justru kepada orang lain lagi. Dan juga suka dikatakan mencampuri urusan orang lain, mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ya memang menjadi pelayan Tuhan itu nggak mudah ya, termasuk pelayan biasa seperti ini. Kalau kita kunjungan terhadap orang lain, kepada orang lain biasanya pasti banyak cerita-cerita dan cerita-cerita, mulai dari cerita biasa sampai sesuatu yang dalam, yang sangat privasi kepada orang itu. Lalu kalau kita tidak bisa mengkip ya, kalau kita tidak bisa menutupi, maka itu bisa menjadi sesuatu yang keluar kepada orang lain. Dan tidak hanya itu, orang kalau masih muda biasanya suka campur urusan-urusan orang lain yang tidak perlu-perlu. Ya kadang-kadang urusan-urusan orang lain menjadi bahan yang kita bicarakan. Nah ini menarik sekali bahwa space untuk wanita yang lebih tua, pembicaraannya sedikit, tidak terlalu banyak. Kita bisa lihat ayat 1 sampai dengan ayat 10. Tapi space terhadap wanita yang masih muda, perhatiannya lebih banyak. Karena memang perlu diperhatikan. Mereka disuruh untuk jangan cepat-cepat mengikat hubungannya dengan Kristus, melayani kepada Dia. Mereka disuruh untuk hidup secara benar. Mereka kemudian dikatakan supaya mereka kawin lagi, mereka punya anak, mereka hidup dalam keluarganya, sehingga mereka boleh hidup dengan baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena dikatakan ayat 15, sebab beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Apa maksudnya mengikuti iblis? Ya mengikuti godaan-godaan. Ya, kita tahu banyak sekali godaan terhadap janda, apalagi janda muda ya, muda, cantik, kaya raya, banyak sekali godaannya. Nah kemudian godaan menikah terhadap yang tidak percaya, itu godaan yang sangat serius. Jadi bukan hanya godaan ingin menikah lagi, tapi menikah terhadap orang yang percaya. Mungkin dia sudah cari-cari di antara kalangan orang percaya, tapi karena nggak sabar, karena udah pernah menikah, jadi ya apa ada, dia nggak percaya pun ya diambil. Nah kebanyakan dalam zaman dulu, kebanyakan janda-janda memang kalau nggak diperhatikan dengan baik, mereka banyak sekali yang kemudian menikah kepada orang-orang yang tidak percaya. Jadi memang mereka hidup menjadi tersesat, hidup menjadi seperti ya mengikuti iblis dalam kelakuan mereka. Dan ini sesuatu yang menarik yang kita perhatikan. Jadi
Jika seorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, dikatakan hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Ini memang harus menjadi perhatian kita sebagai orang percaya bahwa gereja memang harus menolong. Menolong siapa? Terutama saudara seiman, itu dikatakan di dalam Galatia. Tetapi pada prinsipnya semua orang harus ditolong kalau mereka membutuhkan pertolongan. Tetapi yang utama, siapa yang utama yang harus menolong mereka? Yang pertama dan terutama yaitu adalah sesama keluarga mereka. Jadi dikatakan jika seorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, kalau kita seorang percaya yang mempunyai anggota keluarga janda, maka kitalah yang harus membantu mereka. Sehingga perhatian gereja kepada yang lain. Karena dalam bagian sebelumnya dikatakan kalau kita tidak berlaku benar terhadap mereka, itu sama seperti kita orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena dikatakan ayat 8 ya, dalam bagian yang lalu kita baca, namun jika ada orang yang tidak memelihara anak saudaranya, seisi rumahnya orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Ya, bagaimana kita berkata bahwa kita orang percaya, orang beriman, sementara ada saudara kita menderita, kita abai, kita tidak peduli. Bagaimana kita berkata, oh saya sangat peduli Pak, semua orang saya tolong. Padahal yang di depan mata ini loh, kita nggak tahu. Makanya kemarin kan kita bicara tentang hormatilah janda-janda yang benar-benar adalah janda. Kata hormat itu bicara tentang kepedulian yang sungguh-sungguh, keterlibatan, bahkan mau bermurah hati memberikan secara finansial. Saya selalu berpikir bahwa saya tidak mungkin berharap orang menolong orang tua saya. Yang harus utama memperhatikan orang tua adalah saya, ya kan? Sebagai anaknya, nggak mungkin saya berkata, oh gereja, tolong dong orang tua saya, mereka susah, mereka menderita, mereka nggak punya uang. Nah, maka benar yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa yang utama yang harus memperhatikan keluarganya, kalau kita memang orang percaya, ya kita lah yang harus memperhatikan. Kita nggak bisa melimpahkan langsung kepada gereja, kecuali kalau misalnya kita sama sekali nggak bisa. Ya memang gereja akan siap sedia untuk membantu. Maka dalam bagian ini Paulus berkata, orang percaya yang memiliki anggota keluarga yang janda, mereka harus membantu. Jadi supaya mereka jangan jadi beban bagi jemaat, supaya jangan dibebankan ke jemaat. Demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Jadi memang ada porsi untuk pelayanan terhadap janda. Kepada semua janda memang harus dibantu, tetapi dalam bagian ini kita perhatikan bahwa yang harus menolong adalah keluarganya sendiri, karena ada banyak pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan oleh gereja. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan satu cerita yang sangat menarik. Satu kali ada seorang pendeta yang datang ke rumah seorang ibu yang sudah janda. Seorang ibu ini berkata, Pak Pendeta, bagaimana ya kehidupan saya? Saya rasa di umur saya seperti ini, saya sudah merasa hidup saya sia-sia. Karena dia sudah umur 60 tahun ke atas. Kenapa ibu merasa sia-sia? Ya saya selama ini hidup di rumah saja. Saya hampir memasak 3 kali dalam satu hari. Saya hanya mengurus anak-anak saya. Saya memperhatikan suami saya. Saya tidak ada sesuatu yang bisa saya kerjakan untuk Tuhan. Ibu punya anak? Pendeta ini tanya. Ya, saya ada 4 anak. Anak yang pertama melayani di Tiongkok, dia menjadi misionaris. Anak kedua melayani di Afrika, dia pun menjadi misionaris. Anak yang ketiga akan menyusul kakaknya di Tiongkok untuk juga melayani sebagai misionaris. Nah, anak yang keempat berkata, Ma, saya dapat panggilan daripada Tuhan untuk melayani di Afrika.
Tapi tenang, saya tidak akan tinggalkan mama karena mama masih hidup. Nanti kalau mama sudah meninggal, saya akan melayani ke Afrika. Lalu pendeta itu berkata, ibu sebetulnya tidak hidup sia-sia, karena ibu sudah melakukan tugas yang terbaik, mengantar anak-anaknya untuk cinta kepada Tuhan, hidup melayani Tuhan. Kenapa itu bisa berbuah dengan baik? Karena ibu peduli mulai dari rumah terhadap anak-anak ibu, terhadap suami ibu, sehingga mereka menjadi orang seperti itu. Jadi kadang-kadang kita rasa kita sia-sia ya, kita nggak berguna karena kita berpikir kita bukan orang yang hebat, kita nggak lakukan ini dan itu seperti terlihat oleh orang lain. Padahal kalau kita perhatikan dalam semua konteks bagian ini, itu nggak langsung menyebar keluar apa yang kita kerjakan. Itu dimulai dari rumah. Memperhatikan anak, memperhatikan suami, memperhatikan tamu, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Itu nggak harus lewat kita harus keluar ke luar negeri, ke Afrika, ke Tiongkok atau ke tempat yang lain. Nggak harus. Kita bisa melakukan itu dengan cara yang sangat sempurna. Banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kalau itu saudara kita yang janda, mama kita, nenek kita, atau saudara kita yang lain, pedulilah kepada mereka. Mungkin mereka tidak hanya membutuhkan uang, tapi perhatian kita, kasih sayang kita sangat mereka butuhkan. Dan saya yakin kalau kita mengerjakan ini, ada sukacita yang penuh dalam diri kita, karena kita memang melakukan kehendak Tuhan. Jadi kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, bahkan saudara kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.